Baik, hadirin dimohon tenang. Sosialisasi penggunaan siakat guna pengisian aktivitas kemahasiswaan dan prestasi mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Selasa 29 Oktober 2024 segera dimulai. Ilmu komputer, Bapak Dr. M. Said Hasibuan, Wakil Dekan Ilmu Komputer, Ibu Nurfiana Eskom MTI, Bapak Ibu Kepala Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Bapak Ibu jajaran dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Direktur Kemahasiswaan dan Rumah Tangga, Bapak Yan Aditya Pratama SPD MPD MM beserta jajarannya, serta seluruh mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah, ridho dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah syafaatnya yang selalu kita nantikan di omel air kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dengan mengharapkan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, demi kelancaran acara ini, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, kita langsung masuk saja ke sesi acara kita pada pagi hari ini terkait dengan sosialisasi penggunaan siakat guna mengoptimalkan sistem siakat yang bertujuan untuk memudahkan mengumpulkan data prestasi mahasiswa yang menjadi terpusat yang nantinya akan tertuang dalam surat keterangan pendamping ijazah atau yang disebut dengan KPI. Langsung saja saya serahkan kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Direktur Kemahasiswaan dan Rumah Tangga, kepada Bapak Yan Aditya Pratama SPD MM, kami persilakan. Baik, makasih Mbak Moneta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat Ya pagi sekali lagi ya. pun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, izin Bapak Dekan Filkom, Bapak Said Hasibuan, Bapak Ibu Kaprodi, Ketua Jurusan di lingkungan Filkom di sini. Jadi sebelum kami menyampaikan, ada ada beberapa sesi terkait tentang sosialisasi ini. Yang pertama, hari Selasa ini kita sampaikan untuk Fakultas Ilmu Komputer. Oke, lalu selanjutnya untuk besok Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu yang terakhir itu Fakultas Desain Hukum dan Pariwisata di hari Kamis tanggal 30. Maaf, 31 ya. 31. Oke, jadi gini, terkait tentang penggunaan Siakat sebagai salah satu kanal untuk kita mensubmit kegiatan kemahasiswaan, lalu prestasi di sini adalah untuk mengumpulkan daripada SKPI. Nah, SKPI ini adalah salah satu penunjang di mana ijazah dan transkrip itu akan terbantu terkait tentang kegiatan kita. Ada beberapa poin di SKPI ini. Yang pertama itu adalah kegiatan kemahasiswaan, kegiatan seperti conference, submit jurnal, lalu ada kompetisi lainnya. Nanti akan kami sampaikan secara detail sebagai berikut. Izin untuk share screen, teman-teman. Sudah terlihat ya? Jadi di sini teman-teman bisa klik ya di bagian knowledge Sevima. Ini saya share di kolom chat. Oke. Nah, ini adalah alur ya, alur untuk menambahkan aktivitas dan prestasi pada login mahasiswa. Ada beberapa tahapan di sini, kurang lebih ada 5 ya, 5, nggak begitu banyak sebenarnya. Yang pertama, teman-teman mahasiswa ini nanti lakukan login dulu seperti masuk ke dalam Siakat, mau absen dan lain sebagainya. Di situ masukkan user dan password teman-teman sekalian.
Lalu yang selanjutnya di sini pilih kolom aktivitas dan prestasi. Ada di bagian menu. Nanti akan kami demonstrasikan. Lalu selanjutnya ada bagian tambah. Nah, di bagian inilah yang agak panjang ataupun banyak beberapa form-formnya kayak gitu. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Lalu yang nomor 4 ini lakukan penyimpanan. Nah, ini kurang lebih beberapa formnya. Jadi ada nama, NIM ini nanti otomatis ya terisi karena dia narik data dari profil teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada jenis dan kelompok aktivitas. Oke, lalu selanjutnya ada periode. Ini periode bukan periode masuk, adalah periode aktivitasnya, kapan dilaksanakan, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada nama aktivitas, ini sebagai apa? Anggota, ketua, ini contohnya adalah organisasi ya. Mungkin saya zoom di sini. Oke, ketua organisasi atau anggota organisasi dalam kelompok apa di situ? Atau anggota anggota kelompok tim, contohnya tim futsal contohnya. Lalu selanjutnya di sini boleh diinggriskan, tapi ini bukan hal yang wajib karena yang wajib adalah yang bintang merah. Lalu selanjutnya di sini tingkat prestasinya. Lalu jenis peringkatnya. Nanti akan kita bahas satu persatu dalam profil di admin kemahasiswaan. Lalu selanjutnya jenis kegiatannya apa? Akademik atau non akademik. Oke. Ini bisa dikosongin. Oke. Bisa dikosongin atau ini diisi anggota lagi gitu. Anggota lagi. Nah, di bagian nama aktivitas sebenarnya adalah nama eventnya. Kayak gitu loh, nama eventnya. Untuk lebih detailnya baiknya ini diisi nama eventnya kayak contoh futsal, kompetisi futsal nasional Indonesia contohnya. Ini dikasih nama aktivitasnya, jabatannya sebagai apa? Anggota. Oke. Lalu lokasi aktivitasnya apa? Penyelenggaranya apa dan di mana kayak gitu. Lalu tanggal mulai aktivitasnya kapan, berakhirnya kapan. Ini nanti ketahuan tanggal pengajuannya diajukan kapan. Kalau serentak kayak contoh, saya mahasiswa lupa nih tanggal 2 harusnya saya submit tanggal 28 kemarin, saya submit di tanggal 29, saya submitnya selama sebanyak 5 kegiatan. Jadi di sini tanggal 29 semua tanggal pengajuannya. Nanti di sini teman-teman ya boleh memasukkan SK. Baiknya memasukkan SK walaupun di sini tidak wajib, ada namanya SK atau surat tugas. Ya, surat keputusan atau surat tugas. Biasanya di Dharma Jaya ini familiar dengan surat tugas. Siapa pembimbingnya nanti akan terdata di sini. Lalu file pendukung bagusnya ini dijadikan satu. Ada sertifikatnya, ada surat tugasnya, lalu selanjutnya ada undangannya. Ada beberapa kriteria. Jadi nggak ngupload sertifikatnya doang kayak gitu. Lalu selanjutnya validasi di sini akan tim kemahasiswaan yang lakukan validasi. Kami akan lakukan seasonal setiap 3 bulan sekali kami akan lakukan validasi ini. Lalu di bagian kelima ini adalah apa yang teman-teman punya gitu loh. Nama aktivitasnya sesuai yang di atas. Kalau tadi kita isi contohnya adalah kompetisi futsal nasional katakanlah Indonesia. Nah, ini nama aktivitasnya seperti itu. Tanggalnya apa nanti akan kita apa namanya? Akan kita cek satu persatu dan lalu akan kita validasi. Ini terkait tentang teknisnya sudah saya kirim ke kolom chat bisa dibuka nanti. Lalu selanjutnya izinkan saya untuk login dulu. Bentar. Nah, jadi mungkin perlu kami jelaskan terkait jenis aktivitas dan prestasinya. Di sini ada 3 kriteria, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami kasih kode AK, yang kedua K, yang terakhir adalah PKM. Di sini AK merupakan aktivitas kemahasiswaan, K merupakan kompetisi, PKM adalah program kreativitas mahasiswa. Nah, di bagian masing-masing ini ada turunannya. Jadi biar teman-teman nggak bingung, lalu sebelum kita masuk ke penjelasan tersebut, ada jenis prestasi di sini. Ada 4 jenis ya. Yang pertama sains, yang kedua kesenian, yang ketiga adalah olahraga. Contoh nih, ada di sini anggota Kombir, komunitas biru, ya kan? Dia diundang untuk mengisi event, ya kan? Dalam bentuk pementasan tari. Di situ masukkan saja di bagian kesenian.
Contoh lain ada anak musik, masukkan di bagian kesenian, anak futsal, basket, taekwondo, lalu habis itu ada apa namanya silat, itu masukkan ke olahraga. Lalu selanjutnya itu di bagian proposal bisnis, lalu di bagian kompetisi perlombaan yang sifatnya kebidangan keilmuan prodinya itu masuk ke bagian sains. Kalau tidak ada ataupun bingung di situ masukkan lainnya. Nanti kami bisa edit. Kami selaku admin bisa merapikan itu. Itu untuk jenis prestasinya, lalu kelompok aktivitas. Nah, ini yang kami maksud ya. Jadi ada poinnya, bukan memasukkan asal memasukkan saja. Di sini ada poinnya. Untuk kepesertaan poinnya adalah dua di sini. Contoh nih peserta program MIBAT ya. Kita kita coba breakdown satu-satu. PKKMB atau ORIES di sini dimasukkan ada poinnya dua. Lalu peserta program minat bakat dua. Ini yang disebut dengan SKKM, sistem kredit kemahasiswaan. Jadinya di sini ada poin-poinnya. Kalau Bapak Ibu dosen familiarnya kalau kalau kayak kita ngisi BKD Bapak Ibu kayak ada kumnya berapa kayak gitu. Nah ini di mahasiswa pun juga ada. Lalu selanjutnya peserta untuk kepesertaan rata-rata dua semua. Peserta tes TOEFL pun ada poinnya. Peserta pelatihan soft skill ini ada poinnya juga. Nanti kami akan ada masukan terkait tentang kompetensi ya. Kayak kan di Dharma Jaya itu ada LSP tuh. Ada LSP nanti itu kan sertifikasi BNSP dan skalanya nasional nanti akan kami tambahkan lagi. Jadi ketika teman-teman mau lulus ada sertifikat tambahan yaitu adalah SKPI selain ijazah dan transkrip. Lalu selanjutnya di sini saya 100 bariskan ya biar agak banyak karena di sini kurang lebih ada 50-an SKKM. Lalu selanjutnya di sini organisasi kemahasiswaan. Nah ini sebelum saya lanjut saya coba apa undo collapse-nya kan ya. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kriteria ya, 8 kriteria yang bisa teman-teman pilih. Oke, yang satu tadi sudah kepesertaan, yang kedua adalah organisasi kemahasiswaan. Oke, di sini ya organisasi kemahasiswaan ada nilainya juga. Sebagai pengurus MPM nilainya adalah 16 SKKM-nya, pengurus BEM 16, pengurus HIMA di sini 15 dan yang seterusnya, mentor minat bakat 15, pengelola admin minat bakat adalah 16 SKKM, pengurus aliansi organisasi antar kampus di sini 16. Besar poinnya, koordinator komunitas di sini 13. Ketua ya, wakil di sini kepengurusan masuknya. Jadi poinnya adalah 16 kurang lebih. Gitu. Itu terkait organisasi kemahasiswaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bapak Ibu dosen Kaprodi, ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya lanjutkan lagi. Lalu selanjutnya di sini kegiatan pengembangan keilmuan, kepesertaan seminar, ceramah, diskusi ya. Ini kan biasanya ada sertifikatnya. Ini bisa dimasukkan. Poin SKKM-nya adalah 3. Aksi sosial seni budaya sebagai peserta di sini kepartisipasian dihitung 3 semua. Jadi apapun yang teman-teman punya, teman adik-adik mahasiswa di sini, masukkanlah karena di situ ada poinnya. Lalu ya, kegiatan selesai, lalu selanjutnya adalah kepanitiaan dalam acara. Nah, nih bagi teman-teman yang ikut Orcam ya, sering banget bikin acara sebagai panitia. Bisa juga diajak oleh kampus, diikut sertakan ke dalam panitia kayak Ories, kayak wisuda dan lain sebagainya. Itu ada poinnya. Berbeda dengan kegiatan kepesertaan sebelumnya yang poinnya 3, di sini panitia dalam Orcam itu poinnya 5. Kalau diajak institusi sebagai peserta di situ kepesertaan poinnya 8. Jadi gitu. Lalu selanjutnya undangan untuk mewakili kampus. Kayak contoh nih ada anggota BEM nih diajak untuk Rakornas. Contohnya di Rakornas BEM SI, contohnya seluruh Indonesia. Di sini ada nilainya. Nilainya adalah 8. Seperti itu, perwakilan. Atau dalam event-event lainnya yang jelas tidak ada di kampus, acaranya di luar. Kayak gitu. Diundang Unilah, masukkan saja seperti itu. Karena di sini kami belum memecah antara lokal, nasional, dan internasional.
Nanti akan berjalan kami lakukan perbaikan tersebut. Lalu selanjutnya, ini agak besar, dia hampir sama dengan kepengurusan Orkem tadi. Di sini adalah lomba yang dibawahi oleh BPTI dan Belmawa. Seperti baru-baru kemarin, ini kita ada PPK Ormawa. Di sini kita mendapatkan poin 13, mau ketua ataupun anggota. Karena kefungsian mereka kurang lebihnya sama karena memiliki tugas atau job desk-nya masing-masing. Selanjutnya, di sini ada P2MW. P2MW pun sama. Oke. Intinya adalah kompetisi-kompetisi yang di bawah BPTI. Dalam artian apa? Kompetisi nasional bereputasi. Gimana Pak kalau nggak yang bereputasi? Ada di bawahnya ya, yaitu di bagian lomba lainnya. Poinnya 10. Karena patokan kita, kalau kita mau nasional ada dua opsinya. Nasional saja dan nasional bereputasi. Nasional bereputasi itu dibawahi tadi oleh BPTI dan Belmawa. Atau yang di requirement, yang diakui oleh BPTI ataupun Belmawa. Kalau tidak, masuknya ke dalam lomba lainnya di sini ya, lomba di bidang sains karena kriterianya tadi di awal kita bahas ada sains, ada seni ya kan, ada olahraga dan ada lainnya. Lalu selanjutnya di bagian terakhir kita punya namanya kegiatan dari inovasi, karya kreatif dan penelitian. Ada banyak di sini kriterianya. Ketua penelitian, non tugas akhir, contohnya diajak dosen atau kalian ikut program PKM di sini, ya kan? Sebagai ketua dan sebagai anggota. Ketua poinnya 10, oke, anggota poinnya 8. Lalu selanjutnya, penulis utama, ini publikasi jurnal nih ya, itu poinnya 8. Kenapa poinnya lebih besar PKM? Karena PKM itu bisa dikonversikan ke dalam SKS. Nanti sistemnya adalah sistem tabung, gitu. Oke, saya lanjutkan lagi di sini. Penulis pendamping dalam publikasi. Penulis pendamping ini adalah penulis 2, 3, dan seterusnya. Ya, dalam publikasi karya ilmiah. Itu kalau diterbitkan di jurnal, bagaimana Pak dengan proceeding? Proceeding ini kan kayak kita ikut conference nih, kayak contoh Dharma Jaya bentar lagi ada seminar nasional. Itu ikut sertakan, kalian masukkan di sini ke dalam kolom inovasi karya. Penulis utama, penulis satu, penulis pendamping 2, 3, dan seterusnya. Oke, coba kita lihat di kolom chat. Dari Vicky Adlu Zikri. Ini kita running aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ke kolom chat. Izin bertanya Pak untuk kegiatan di luar IB Dharma Jaya apakah bisa dicantumkan Pak? Boleh, boleh. Jadi kegiatan di luar kampus tadi mana ya? Kegiatan panitia di luar. Yang perwakilan tadi tuh loh, Mas. Bentar, kita buka satu-satu ya. Kegiatan di luar kampus tadi ya kayak kayak saya tuh udah udah nyampein tadi. Jadi ada di luar kampus tuh ada. Ah ini undangan acara perwakilan. Jadi itu ya, Mas. Siapa tadi ya namanya? Mas Fikri ya, perwakilan IIB. Nah, cuma contoh nih, Mas Fikri jadi, ntar saya mikir dulu ya. Anggaplah Mas Fikri itu Mas Fikri dari prodi mana, Mas? Bisa diketik di kolom chat. Mas Vicky ada dari prodi mana? TI, oke. Mas Vicky dari TI. Ada namanya Asosiasi Himpunan Mahasiswa TI. Oke. Lalu di situ Mas Vicky sebagai anggota, kan gitu kan ya. Nah itu masuk ke mana? Dia masuk ke dalam sini Mas, beda, nggak masuk ke undangan acara, tapi dia sebagai pengurus aliansi. Ada tingkatannya itu nanti. Oke, jadi berbeda. Tapi kalau Mas Vicky datang sebagai tamu undangan mewakili Hima TI atau mahasiswa teknik informatika di konferensi atau di perkumpulan yang sifatnya nasional ataupun lokal, itu perwakilan IIB kriterianya. Karena di sini kata kuncinya adalah undangan, ya, mewakili kampus non lomba. Karena lomba sendiri ada, ya, kepesertaan mana tadi ya?
Oke ya. Nah, yang jelas Mas Vicky nggak bisa tiba-tiba nih bahasanya sekonyong-konyong datang kayak gitu ya. Harus ada undangan nih. Himpunan Mahasiswa TI Indonesia ngundang nih, ngundang TI melalui Bu Hairani atau melalui Pak Suryono atau melalui dekan Pak Said, ya kan? Nah, mendispokan kepada Hima. Jadi ada undangan permintaan, oke. Nanti dikasihkan dosen pembinanya atau dosen pembimbingnya di situ. Ada surat tugas Mas Vicky datang, ya kan? Jadi datang tuh harus bawa legalitas Mas Vicky. Ketika sudah datang di sana, ikut conference atau ikut pertemuan, dapat sertifikatnya. Jadi yang tiga dokumen tadi dibendelkan jadi satu, dikompil dalam PDF. Oke, jadi ada beberapa komponen yang dikompilkan, bukan langsung masukkan sertifikat saja, gitu. Jadi gitu, Mas Vicky. Saya baca nih dari Ibu Wadek ya, Ibu Wadek nih. Pak, untuk mahasiswa kegiatan di luar kampus, misal MBKM. Oke, saya sambil minum ya, Pak Nurfiana ya. Misal MBKM kegiatannya ditransfer ke SKS, apakah masih bisa diakui ke SKPI? Kegiatan level internasional sebagai seperti joint research dan lain sebagainya. Iya, seharusnya bisa itu, Ibu. Karena ini nanti kan kami coba akan menambahkan lagi beberapa fitur ya, beberapa fitur-fitur tambahan yang belum kami cover. Karena ini kan kami masih ke cover kan ke dalam apa namanya SKKM kemahasiswaannya. Nanti terkait program-program akademik ya, ini nanti akan kita masukkan. Sebenarnya adalah keprestasian yang kita kumpulkan itu dijadikan satu dokumen dalam bentuk SKPI. Bisa, Bu. Nanti kita masukkan ke dalam itu. Karena kan mahasiswa student mobility, joint research, dan sejenisnya itu masuk ke dalam mahasiswa berprestasi. Dan pasti itu dimasukkan, kalau dulu kan kita masuk ke dalam apa namanya Google Form ya, yang biasa kemahasiswaan sebar ke teman-teman mahasiswa, kriterianya hampir sama kurang lebihnya. Ada yang sifatnya dia kontestasi, ada yang dia sifatnya akademisi. Ya, kalau yang kontestasi yang tadi kita jelaskan, ya akademis ini panjang tuh. Kepesertaan organisasi, kegiatan awal mula masuk di kampus Dharma Jaya, Ories, dan lain sebagainya, minat bakat, sampai akhirnya dia ikut student mobility. Karena ini merupakan prestasi yang harus diakomodir dan didokumentasikan ke dalam SKPI. Jadi gitu Bu Nurfiana. Nanti akan kita tambahkan Bu Nurfiana. Sudah menjawab Bu Nurfiana? Oke. Lalu, oke, terima kasih Bu. Lalu selanjutnya dari Mbak Ega Kalista. Izin bertanya Pak, bagaimana jika prestasi diraih dalam setahun sebelumnya menjadi mahasiswa? Apa bisa? Bisa dong, bisa. Mbak Ega semester berapa Mbak? Dari prodi mana? Bisa diketikkan. Halo Mbak Ega, dari prodi mana? Angkatan berapa? Dan prestasi itu ada di tahun berapa? Atau contoh lah ya, kalau oke, tiga Pak dari SK Sistem Komputer. Prestasi semester satu ya Mbak ya? Atau semester 2? Oh, 2022 itu berarti sem- semester berapa, Mbak? 2022 itu semester. Ini baru masuk ya, Mbak ya? Semester Se- 5 dia, Pak. Hah? Lima. Semester 5. Oh, ya semester 5. Anggap itu sudah di itu Ayan, ya, siap. enggak ini maksudnya dia itu dapatnya itu setahun sebelum menjadi mahasiswa. Heeh. Pertanyaannya Oh, itu. diakuin atau tidak gitu ya? Kalau Ya, kalau kalau ya ya, oke, terima kasih, Mbak Nurfiana. Jadi kalau untuk sebelum mahasiswa ya, selama jadi siswa sebaiknya jangan dimasukkan dulu, gitu loh. Karena profilingnya itu adalah profiling kegiatan mahasiswanya, mulai dari semester satu hingga semester akhirnya dia gitu. Contoh nih Mbak Kalista semester 5, SKP ini kita aktifkan ketika Mbak Ega Kalista ini semester 5 dan Mbak Ega itu dapat apa namanya prestasi di semester 3 contohnya. Kan gitu kan ya.
Bisa nggak? Nah itu bisa kalau dia masih di dalam lingkup mahasiswa gitu. Kalau di SMA lebih baik jangan dulu Mbak gitu. Walaupun tadi kita ada kriterianya ya, saya belum melanjutkan ya. Jenis dokumen coba ya. Coba saya. Nah ini, walaupun di sini ada Mbak sekolah ya, tingkat prestasi sekolah, kecamatan ya kan, kabupaten. Nah, untuk yang di kampus ya, kita ini ada skalanya mulai dari nomor 4, sorry, mulai dari nomor 3 sampai nomor 7. Ini skalanya. Karena pengakuan nanti untuk diakreditasi ini kan skalanya tuh. Ada skala kabupaten ataupun regional. Nanti masuk lagi, naik lagi dia ke skala provinsi. Lalu naik lagi ke skala nasional. Bahkan ya, kalau kabupatennya itu sudah skupnya sudah agak besar, walaupun dia skup kabupaten, itu kita provinsikan bisa atau kita lokalkan. Makanya di dalam tingkat prestasian itu, dia lokal atau provinsi. Jadi pengakuannya sama, lokal atau provinsi, ya. Jadi lokal atau provinsi, yang kedua nasional, yang ketiga internasional. Jadi untuk sistem akuisisinya walaupun tadi kita melihat ya, nasional itu ada dua, ada nasional bereputasi dan non bereputasi, di sini terhitungnya tetap nasional. Cuman untuk SKKM-nya, poin sistem kreditnya dia berbeda. Yang nasional bereputasi dia lebih tinggi daripada nasional saja. Nasional bereputasi maksimal tadi 13-15. Kalau nasional saja dia di poin 10 untuk poin SKKM-nya. Jadi gitu, Mbak Ega ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, ini tingkat kepemeringkatannya. Jadi juara 1, 2, 3 juara lainnya. Ini juara lainnya kami sedang apa namanya? Karena prioritas itu apa namanya untuk dokumentasi kami semuanya kami akan akomodir seperti itu. Nah, juara lainnya ini kan sifatnya dia itu masih multi tafsir. Ada juara harapan, ada namanya kayak contoh favorit dan lain sebagainya. Itu masuk ke juara lainnya karena dia tidak masuk kriteria 1 dan 2. Karena ini akan bikin bingung nih bagian juara satu lainnya. Mendingan peserta udah jelas, peserta sudah pasti peserta. Kayak gitu loh, mau menang mau kalah tetap peserta. Nah, pertanyaannya kan ada nih muncul. Saya sebagai mahasiswa ikut perlombaan. Ternyata saya dapat 2 sertifikat itu. Satu sebagai peserta, satu sebagai juara. Gimana tuh Pak? Apa dipilih salah satu aja atau saya ambil juaranya aja Pak? Masukkan semuanya. Kayak gitu. Saya ambil contoh nih di Peksimida tahun ini, Peksimida tahun ini. Ya kan? Peksimida itu dilaksanakan di awal tahun 2024. Oke? Itu modelnya adalah mereka memenangkan level daerah dulu yang disebut dengan Peksimida. Itu juara. Gimana Pak kepesertaannya? Ikut juga pesertanya. Contoh nih, saya kasih simulasi. Saya ikut lomba contohnya fotografi. Saya ikut lomba fotografi. Oke. Nah, di Peksimida saya ikut peserta, ya kan? Peserta. Dilalahnya menang saya. Juara 1 mewakili Lampung atas nama label IIB Dharma Jaya. Ada berapa jumlah apa namanya sertifikat saya? Ada 2 sebagai peserta dan juara 1. Oke. Saya naik dong ke Peksiminas, tapi sebagai peserta dulu di situ. Oke, masuk ke dalam Peksiminas, saya nggak masuk juara di situ, hanya peserta saja. Jadi kepesertaannya adalah peserta tingkat nasional. Ditambah saya dapat juara apa namanya, dapat dapat 2 sertifikat di bawahnya tadi levelnya, level daerah sebagai peserta dan sebagai juara. Itu dimasukkan semuanya nanti akan dinilai. Nanti dari kami kemahasiswaan itu akan mengupload ke Simkatmawa, sistem pemeringkatan kemahasiswaan. Jadi semuanya akan kami upload.
Jadi atas nama Yan Aditya itu punya 3 sertifikat untuk tadi Peksimida dan Peksiminas. 2 sertifikat Peksimida, 1 sertifikatnya yang Peksiminas sebagai peserta saja. Karena ada sistem perlombaan atau kompetisi yang modelnya seperti itu untuk pembagian sertifikat. Ada yang juara saja, peserta tidak ada. Ada yang saya cuma dapat juara karena sudah dapat juara, sertifikat peserta saya nggak dikasih karena sudah pasti saya peserta. Ada yang seperti itu. Jadi gitu. Oke, silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Ini di bagian sistem pemeringkatan, lalu nah ini ya tadi yang Egi apa Ega tadi? Mbak Ega ya, Mbak Ega. Kalau Mbak Ega tadi situasinya Mbak Ega itu sebagai mahasiswa aktif. Anggaplah Mbak Ega, bukan anggap ya, Mbak Ega tadi udah semester 5. Mbak Ega semester 5, anggaplah kompetisinya itu dilakukan di semester 3 dan sudah disubmit. Ini sudah terhitung nih. Ini contoh ya. Ini contoh nih. Siti Fadila, nama aktivitasnya adalah Unlay of the Years atau Desi Mirnawati, Kejar Mimpi. Contoh ini contoh ya. Ini sampling loh ini. Ini sampling aja. Oke. Lalu selanjutnya, gimana kalau lebih mundur lagi, lebih jauh lagi nih contohnya? Ada. Dan seterusnya. Kita cek yang lebih jauh lagi 2021 ganjil, ya kan? Karena ini bisa ganjil genap. Sistem perlombaannya ini adalah sistem ganjil genap, ya. Ganjil genap. Nah, ini contohnya Vicky Yoga, Pekan Pomnas ya. Pomnas cabur pencak silat. Ini kita lihat tuh. Nah, jadi kayak gini yang dimasukkan. Ini kita kasih sampling, kita buka sertifikatnya. Nah, ini. Nah, Vicky dalam standarnya sudah benar, tapi kurang lengkap. Apa yang harus ditambahkan? Nanti atas nama Vicky Yoga ini harus memasukkan, ya kan? Minimal flyernya. Kalau tidak ada undangan, kalau undangan tadi kan special case kayak permintaan ke Kombir contohnya untuk ngisi ngisi tari dan lain sebagainya. Nah, kasusnya Vicky Yoga Setiawan ini minimal ada flyer atau surat terbuka kompetisi dan lain sebagainya. Lalu soalnya yuk si Vicky Yoga ini berangkat atas surat tugas nomor berapa, pembinanya siapa seperti itu ya. Jadi bukan sertifikat saja gitu loh. Karena kita harus mengisi kelengkapannya. Jadi atas nama Vicky ini ya kan jenis perlombaannya adalah kompetisi kodenya K tadi seperti yang kita bahas. Nama kelompoknya adalah Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Nama aktivitasnya adalah Pomnasnya tadi cabang olahraga pencak silat. Tingkatnya adalah nasional di sini. Peringkatnya adalah peserta. Ya, kita lihat sertifikatnya dia sebagai apa? Sebagai peserta cabang olahraga. Peserta saja, gitu. Oke. Lalu jenis kegiatan apa? Jenis kegiatan adalah non akademik. Seperti itu. Nah, ini boleh dikuasai karena tidak wajib, ya. Oke. Lalu selanjutnya tanggal mulai sertifikat aktivitas. Tadi kan tanggal pengajuannya tadi ada di sini ya. Dia turun ke bawah. Lalu selanjutnya di sini ada jenis pendukung sertifikat karena ada beberapa jenis apa namanya dokumen pendukung. Dia ada piagam, ada sertifikat, surat tugas dan lain sebagainya dan dibandelkan dalam satu dokumen PDF. Oke. Ini belum divalidasi sama kami karena kami baru penginputan di sini. Nah, ini penanggung jawabnya adalah Pak Mufrihan. Oke, bisa nggak diedit? Bisa. Kami selaku adminnya kami bisa mengedit kayak gitu. Kalau kami rasa itu kurang pas, bukan kami hapus, tapi akan kami edit, kami benahi kayak gitu loh ya. Itu kurang lebihnya. Oke. Nah, selanjutnya ini saya izin log out dulu ya. Saya perlihatkan tutorial bagaimana memasukkan. Ini salah satu nama mahasiswa yang kami pinjam ID-nya untuk kita lihat isinya apa saja di situ. Oke. Nah, maaf, maaf. Ini hilang lagi ya.
Oh, kok keluar-keluar terus ya. Nah, sudah nih. Oke, atas nama Ilham Nur Haitami ya di sini. Mau di sebelah mana sih Pak? Kalian login masuk ke Siakat. Kalau di HP ambil yang foto profil kalian di sini, ya. Klik yang aktivitas. Jangan klik yang atas, berhenti studi kalian nanti, ya. Klik aktivitas prestasi di sini. Nah, di sini masukkan kalian mau ngambil yang mana periode ini adalah sortirannya ya. Ini nggak mempengaruhi. Nanti kalian masukkan ke sini, klik tambah. Nanti masuk ke kode di bagian periode akademik mana. Oke, ya. Jenisnya apa? Nanti tinggal klik ini search-nya. Nanti akan muncul. Nah, kalian mau centang yang mana? Ini kan tercentang semua nih, ya kan? Nah, pilih yang itu tadi. Kalau salah gimana? Klik lagi yang bawah, Mibat, ya kan? Gimana kalau salah lagi? Nah, ini tinggal dipilih saja mau memasukkan apa. Contohnya adalah mana nih? Mentor minat bakat contohnya. Mentor minat bakat. Klik mentor minat bakat. Periode berapa? Periode 2024 ganjil. Nama aktivitasnya adalah mentor minat bakat contohnya. Oke. Tingkat prestasinya apa di sini? Tingkat prestasinya adalah regional dong. Kan di Dharma Jaya tingkatnya di regional di sini. Pemeringkatannya apa di sini? Ya kan? Nah, ini kan agak agak apa namanya? Agak bias ya. Karena di sini kan bilangnya adalah pemeringkatan dan tingkat prestasi. Ini nggak kami wajibkan makanya. Karena di sini sifatnya dia adalah mentor, sama halnya dia adalah orkem. Jadi bingung nih Pak, ini kan nggak juara Pak dan lain sebagainya kan kayak gitu kan ya. Karena makanya di sini tidak kami merahkan, tidak kami wajibkan. Oke, jenis kegiatannya apa? Akademik. Kenapa? Karena dia adalah mementori daripada mahasiswa semester 1. Ini adalah mentor kalau mau diisi lengkap. Lokasi aktivitas adalah IIB Dharma Jaya. Penyelenggaranya apa? Direktorat Kemahasiswaan IIB Dharma Jaya. Tanggal mulainya kapan? Tanggal mulainya awal mula nih kuliah. Kuliah kemarin kan tanggal 25, 23 nih. Kita masukkan 23. Tanggal akhirnya berapa? Katakanlah nih contoh 31 Januari contohnya. Jenis file pendukungnya apa? Sertifikat dan lain sebagainya atau dokumentasi kegiatan. Kalau saya ya, kalau saya menyarankan dokumentasi kegiatan karena kita akan membandel satu-satu. Oke, tapi teman-teman jangan bahasanya ngeles ya. Tapi Pak, ini kan ada piagam Pak. Saya ngupload aja nih sertifikat Pak. Kita butuh kelengkapan datanya kayak gitu loh. Nanti ketika teman-teman siapa tahu soft copy-nya, kita kan namanya first major, kita nggak ada yang tahu, hilang. Nyari backupnya di mana? Nah, nyari backupnya di kami. Makanya dilengkapinlah. Kalau saya menyarankan di bagian dokumentasi kegiatan seperti itu. Nah, lalu selanjutnya anggaplah di sini ya satu bundle saya skip ya di sini, lalu simpan. Yakin. Kita lihat nih ketersediaannya. Oh, ternyata kita nggak ada masalah. Oke ya, kita nggak ada masalah. Jadi nggak ada yang harus diisikan. Nggak ada karena form-form wajibnya sudah kita isi semua. Gimana Pak? Saya lupa bagian penanggung jawab. Kita edit aja kayak gitu. Penanggung jawab siapa di sini? Katakanlah Ambar Aditya contohnya. Ini otomatis karena dosen-dosen di sini atau dosen kayak di sini. Coba Doni ya, Doni Andrianto. Nggak ada. Karena di sini adalah pembimbingnya adalah kita fokuskan ke dosen Ambar Aditya, PIC-nya. Oke, kita simpan. Yakin. Dah, selesai. Itu Ilham. Kita cek kembali nih punya Ilham. Tahun 2023, tahun 2024 tanggal 23 September ya kan. Di sini si dia dia kegiatannya adalah mentor minat bakat, poinnya 15.
belum divalidasi. Nanti kami yang memvalidasi, ya. Jadi teknis memvalidasinya kami satu persatu, teman-teman. Ini saya keluar lagi ya. Saya keluar lagi, saya masuk menggunakan admin kemahasiswaan. Kita cek ketersediaan datanya si Ilham tadi, ya, ada apa enggak. Kita validasi nih sekarang, ya kan? Kita cek coba ya di sini di prestasi mahasiswa. Bentar ya. Ilham. Ilham siapa tadi ya? Kaitami. Nah ini kita lihat. Oh belum, maaf. Bukan di sini. Saya lagi nyari ya. Tadi tuh ada kayaknya. Nah ini validasi aktivitas ya. Ilham. Ilham Haitami. Nah ini Nur Haitami cari mahasiswa. Oke ya, di sini ya valid atau belum valid. Kita kasih keterangan apa? Kalau sudah divalidkan sudah tampil di SKPI simpan. Jadi kami satu persatu teman-teman ya. Yang kami lakukan adalah validasi satu persatu. Jadi kami cek apa namanya dari si Ilham ini keterjelasannya. Jadi jangan kami minta tolong ke teman-teman mahasiswa, nanti dibantu juga oleh Prodi ya kan untuk mengingatkan terkait tentang dokumen-dokumennya. Ini kan kosong karena tadi saya nggak upload ya. Nanti ketika ini diupload ini adalah dokumen kayak punya Vicky tadi. Kita lihat Vicky ya tadi Vicky. Vicky Yoga contohnya Setiawan. Oke, pencak silat satu lagi pencak silat. Nah, kayak gini bentuknya. Tinggal kita klik ya. Nanti dia akan running Google Doc contohnya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman kurang lebihnya. Oke, jadi kami minta tolong untuk melengkapi selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya terkait dokumen-dokumen pendukung ini gitu. Ya, biar kita sama-sama enak. KPI teman-teman itu jelas dan valid ya. Karena yang menandatangani ini ya sama kayak ijazah. Itu adalah pimpinan perguruan tinggi Dharma Jaya. Jadi gitu teman-teman kurang lebihnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Apakah sudah cukup? Izin Pak, saya mau nanya. Oke, silakan Mas. Saya Aldin Pak. Ya, Mau nanya nih Pak, kan kemarin saya sempat ikut lomba bisnis plan nih Pak. oke, Nah, kebetulan kita hanya peserta doang. Nah, oke. kalau tandanya saya masukin ke Siakat ini, Hmm. apakah nama sertifikat yang nama timnya atau nama saya yang saya masukin ke situ? Di sertifikat ada namanya Masnya nggak? Di sertifikat itu ada dua Pak. Ada Eh, nama saya, satu bagiannya mm-mm. lagi untuk Ya, nama timnya. ya, jadi kan terpecah ya. Jadi ada nama Iya. bisnisnya, ada nama kepesertaannya kan gitu kan ya. Nah, tadi saran saya jadikan satu Mas, jadikan Hmm. satu bundle, ya kan? Biar kita tahu nih nama sertifikatnya apa, sertifikat, nama bisnisnya apa, nama pesertanya siapa saja. Karena kan contoh nih, Mas siapa tadi yang ngomong ya? Kelihatan saya. Mas siapa Mas? Aldin Pak, Aldin. Aldin. Aldin, Mas Aldin ya. Mas Aldin dengan katakanlah Siti sama Budi contohnya, ya kan? Jadi Siti sama Budi itu bisnisnya sama, gitu. Ya, kita belum ada sistem ketika Mas Aldin ngupload, Siti dan Budi keikut. Itu kita belum ada sistem itu. Jadi uploadnya satu-satu, ya kan? Nah, saran saya juga ketika kalian mengikuti kompetisi ataupun kegiatan lainnya, setelah dapat sertifikat, dokumentasikanlah itu ke dalam digital, di-scan contohnya kayak gitu loh. Ya. Jadi tinggal ditarik aja datanya, tinggal kita upload.
Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan Mas Aldin tadi, gimana Pak kalau saya ada sertifikat bisnis, ada sertifikat nama saya, masukkan jadi satu, ya, namanya adalah dokumentasi kegiatan. Jadi dokumentasi kegiatan itu jangan selalu diartikan foto kegiatannya, enggak. Tapi diartikanlah sebagai seluruh dokumen pendukung dari kegiatan yang kalian kerjakan. Seperti itu, Mas Aldin. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Aldin. Saya cek di kolom chat ya. Oh, Mas Vicky tanya lagi, ada minimal poin SKPI tidak? Tidak ada, Mas. Jadi saya tegaskan tidak ada minimal poin SKPI. Cuman sayang, ya kan? Selama kalian 4 tahun, 3,5 tahun sampai 4 tahun kuliah di Dharma Jaya, tidak ada kegiatan kemahasiswa, pendukung kemahasiswaan yang kalian ikutin seperti kompetisi dan lainnya. Itu sangat sayang banget. Ya, jadi kalau ditanya tadi ada nggak minimal? Tidak ada. Cuman nih ya, tadi saya bilang sayang banget nih 3,5 tahun sampai 4 tahun teman-teman itu, ya kan, tidak ada SKPI atau prestasinya. Tapi teman-teman harus ya coba diperhatikan ya. Coba teman-teman perhatikan baik-baik. Kita akan buka di bagian kelompok aktivitas. Ya, secara tidak langsung Dharma Jaya ya menyediakan minimal SKPI sebesar paling tidak itu ada 10 SKKM-nya. Apa aja tuh Pak? Yang pertama Ories, ya kan? Yang kedua peserta mibat, yang ketiga baca Quran 6 12 ya kalau nggak salah. Lalu selanjutnya tes TOEFL pasti ikut tes TOEFL 2, sertifikat soft skill 2. Ya kan? Jadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 10. Ada 10 SKKM. Asumsinya teman-teman males nih, saya males Pak ikut Orkem Pak. Nah, makanya jangan males ikut Orkem. Ya, ikut Orkem, ketambahan ikut Orkem, jadilah pengurus lah Hima di sini, tambah 15. Tadi saya bilang di awal, sayang teman-teman, kalau 3,5 sampai 4 tahun teman-teman di sini, ya kan, tidak ada aktivitas, gitu loh. Sayang banget, ya. Kalau ada tanya, ada nggak Pak batasan minimum? Tidak ada. Tapi secara tidak langsung Dharma Jaya sudah menyediakan. Jadi itu adalah bukti daripada Dharma Jaya untuk mengakomodir dan memfasilitasi mahasiswa IB Dharma Jaya untuk menunjang isian SKPI-nya. Jadi teman-teman ya kan, nah tolong ikutin ada ya apa aja yang ada di Dharma Jaya. Karena itu akan sangat menguntungkan ya di bagian pengisian SKPI-nya. Sudah kalian ikut kegiatan wajib, ya kan? Orias pasti dong, Mibat pasti dong, BBQ iya, ya kan? TOEFL ya dong, ini sudah dapat 10 nih, ya kan? 10 nih ya, sudah dapat. Lalu selanjutnya jadi pengurus Hima nih, ya kan? Pengurus Hima periode pertama, naik lagi periode selanjutnya dilanjutkan, dapatlah 30, 40 SKKM. Kan kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya ya kan ikut nih sebagai perwakilan atau acara Orkem lainnya. Ada berapa nih? Orkem kita kan banyak nih event. Dalam 1 tahun aja ya, satu Orkem itu kurang lebih ada 5 sampai 7 kegiatan ya. Jadi itu bisa nanti dibikinkan semacam SK panitia dan lain sebagainya. Jadi terdokumentasi dengan baik. Mewakili nih kayak tadi Mas Vicky apa Faki tadi? Itu mewakili nih yang himpunan Himatei Himatei seluruh nasional seluruh Indonesia ya kan sebagai peserta dapat 8. Nah, jadi fasilitas-fasilitas ini ya dan poin-poin ini kami minta tolong kerjasamanya teman-teman. Keterbukaan apa yang sudah teman-teman dapat disampaikan ke dalam siakat ini diupload, oke. Lalu selanjutnya, oke, kita nanti akan mendistribusikan ke dalam SKPI-nya teman-teman. Jadi gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi gitu Mas Vicky. Silakan.
Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang paling enak ya, bukan yang paling enak sih. Menurut saya itu yang paling relevan ya, ikut PKM, program kreativitas mahasiswa, dan ikut PPK Ormawa itu relevan tuh, ya kan? Dapat banyak tuh kita satu kelompok PPK Ormawa satu kelompok bisa 15 dia. PKM itu 3 maksimal. P2MB berapa ya? 3 atau 4 itu kalau nggak salah. Oke. Saya banyak kegiatan di luar, Pak, tapi tidak terafiliasi. Maksudnya tidak terafiliasi gimana, Mas? Bisa ini diketik atau ngobrol, atau mungkin masuk tapi bingung mau dimasukin kemana. Bisa kasih contoh, Mas, satu, Mas. Oke, dari perusahaan seperti apa contohnya? Yang tidak terafiliasi. Pelatihan mungkin ya. Iya, Pak, ada suaranya, Pak? Gimana? Halo? Iya, suaranya masuk. Masuk, masuk. Gimana, Mas Vicky? Nah, misalkan saya kan di perusahaan, Oke, udah sambil kerja itu kan. ya. Nah, di perusahaan itu mengadakan seminar-seminar internasional maupun nasional. Nah, saya Mm-mm. sebagai peserta Mm-mm. komitenya, Pak. Oke, kepesertaan di perusahaan ya, komite ya, Iya, panitia ya. itu. Iya, Oke, oke itu itu gimana gitu ya? ya. Ya sebenarnya kan itu klaim perusahaan, Mas. Jadi gini, simpelnya, contoh ya, saya bekerja di Dharma Jaya, ya kan? Lalu selanjutnya, ya kan, di Dharma Jaya ini banyak event. Saya sebagai koordinator, saya sebagai anggota, saya sebagai lainnya. Oke, itu kita klaim untuk Dharma Jaya. Lalu nih di luar saya kan ada kegiatan eksternal juga. Contohnya saya ada kumpulan komunitas kota kreatif. Contohnya saya sebagai let's say di sana sebagai bukan pejabat, wakil ataupun apa di situ. Itu bisa nggak kita klaim contohnya, ya kan? Kalau itu sebagai kegiatan penunjang, ya kan, itu bisa diklaim, Mas. Sebenarnya sebenarnya bisa diklaim. Jadi kegiatan Mas Vicky di perusahaan itu bisa dimasukkan walaupun tidak terafiliasi. Tapi ada nggak poinnya? Ya kan? Karena kan kita ngikutin aturan di Darmaja. SKPI ini tadi sama halnya untuk siapa Mbak Ega tadi ya nanya. Gimana Pak kalau yang dari SMA? Kalau saya menyarankan yang di kampus saja. Kalau saya samakan kegiatannya Mas Vicky dengan kedosenan itu berbeda kasusnya. Karena di apa namanya di dosen itu ada kegiatan di luar kampus. Sebenarnya bisa asalkan di situ ada persetujuan tapi ribet Mas. Kecuali Mas Vicky nih mewakili apa namanya perusahaan, contohnya ya perusahaan, lalu minta bimbingan dengan Dharma Jaya, itu bisa berafiliasi Mas. Itu bisa. Bisa tapi ya agak panjang prosesnya gitu loh. Jadi simpelnya gimana? Simpelnya adalah kegiatan Mas Vicky sebagai mahasiswa Dharma Jaya. Walaupun Mas Vicky itu ada di perusahaan. Kan itu dua, dua, dua apa, wadah, dua kamar yang berbeda seperti itu. Walaupun saya sekali lagi ngomong walaupun itu pasti terembed di dalam kinerjanya Mas Vicky gitu loh. Ya. Kalau kita menarik benang lurus ke namanya indikator kinerja utama, itu ada namanya aktivitas mahasiswa di luar kampus. Ada memang, Mas, ada, ya kan? Tapi gini, Mas, itu masukan bagi kami. Terima kasih, Mas Vicky sudah ngasih masukan. Akan kami kaji ulang itu. Seharusnya bisa, Mas, seharusnya. Tapi kan kok kamarnya berbeda. Tapi ada nggak penghubungnya gitu loh? Itu nanti akan jadi masukan kami. Karena kan ini untuk kami generalisir ke mahasiswa reguler, bukan mahasiswa yang karyawan, bukan mahasiswa RPL. Bukan kita nggak ngurusin, enggak. Jadi itu akan jadi perhitungan kami. Akan kami tambahkan mungkin fiturnya di sini seperti itu, ya. Cuman kalau Mas Diki mau masukkan, masukkan aja nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, oke, baik, Pak. Ya.
Dari selanjutnya ya dari Mbak Monica Prastiwi bisa menambah SKPI di kegiatan PKM itu harus lolos proposalnya atau tidak Pak kan kayak gitu kan biasanya kan kita di PKM itu submit ya kan nggak lolos kan kayak gitu kan atau ntar saya coba kita lihat di PKM ya tidak ada bahasa didanai Mbak tidak ada bahasa ya jadi masukin aja Mbak tidak ada bahasa didanai. Nanti kalau didanai akan kami naikkan ke atas. Atau nanti kami, ini terima kasih ya sudah tanya. Ini menjadi masukan kami juga untuk pengembangan ini terkait tentang kepesertaan. Kalau di kepesertaan itu ada di sini seharusnya. Mana ya kepesertaan? Peserta. Nah ini loh kegiatan keilmuan sebenarnya. Ya. Tapi agak-agak nyambung karena dia harusnya masuk ke PKM langsung nanti kami akan tambahkan fiturnya. Dia tuh ada di sini seharusnya. Dia nggak masuk di sini ya karena di sini pasti didanain ya. Dia tuh masuknya di bawah ya karena sudah pasti PKM tadi ya program kreativitas mahasiswa. Tapi sifatnya adalah kepesertaan nanti akan kami tambahkan ya. Kalau untuk konteks ketua ya, ini berbeda. Contoh nih Mbak Monica ya kan. Lalu ada siapa lagi di bawahnya, ada siapa lagi di bawah ada 3 ya. Mbak Monica ketua ya, ketua. Mbak Monica 10 poinnya. Anggotanya poinnya 8. Karena perbedaan antara ketua dan anggota kayak gitu loh. Ya, itu. Kalau ini sih yang didanain. Nanti kalau kepesertaan nanti akan kami tambahkan fiturnya Mbak. Ya. Nanti ini kan sebenarnya tinggal kami tambahkan di fitur di sini. Nah, tuh. Ya aktivitas program nanti di sini katakanlah inovasi ya kan nama kelompoknya adalah kepesertaan PKM contohnya ya kan ya program kreatif saya sambil mikir ya creativity student creativity student creativity program oke participants of poinnya nanti kami kaji ya. Harusnya sih poinnya tuh di bawahnya tadi 6 seharusnya. Oke, kita aktifkan, kita simpan. Ya, kembali ke daftar. Kita cek di bawah. Nah, ini kepesertaan PKM. Ya, poinnya 6. Seperti itu. Karena yang ini adalah hasil yang sudah terpublikasi atau yang sudah didanai. Seperti itu. Ini sudah tambah. Terima kasih kepesertaan PKM-nya. Kami kasih poin 6 di sini ya. Gitu. Oke, Mbak Monica, gimana? Ada yang mau tanya lagi? Ya, sama-sama Mbak. Ada link absennya ya, teman-teman ya. Link presensinya. Minta Ada, tolong, Pak. Mm, ya, minta tolong Mbak Moneta untuk di-share-kan. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu Kaprodi, teman-teman adik-adik mahasiswa, terkait tentang penggunaan aplikasi Siakat ini, ya kan? Insya Allah kita sudah mulai itu nanti di bulan November. Teman-teman sudah bisa isi, ya kan, terkait tentang penggunaan sistem syakat ini. Karena yang kami harapkan adalah nanti teman-teman mahasiswa yang segera lulus nanti, yang sekarang baru sempro-sempro, ya kan, itu sudah dapat SKPI, ya. Yang periode sekarang mau wisuda, yang November depan wisuda, ini nanti akan kita ikut sertakan, kami usahakan, kami susulkan, ya kan? Kami susulkan untuk pendukungnya. Tapi sekali lagi ini prioritas untuk yang akan nanti lulus, yang sekarang masih sempro-sempro itu, ya. Dan adik-adik mahasiswa yang baru semester 1
35 ya, itu segera isikanlah di sini. Nanti teman-teman bisa konsultasi ke kemahasiswaan kalau bingung untuk mengisinya. Nanti kami sangat bersedia dan sangat terbuka untuk membantu teman-teman dalam melakukan pengisian ini. Karena sekali lagi teman-teman, sistem ini akan terkoneksi, akan terhubung dengan prodi-prodi teman-teman. Jadi prodi teman-teman akan tahu nih jumlah kepesertaannya berapa, yang menang berapa, yang menang hibah berapa, yang tingkat kejuaraan menang juara itu berapa, dan lain sebagainya. Jadi kita dapat mengukur kinerja daripada ya kan keprestasian teman-teman. Kami di kemahasiswaan kemarin itu habis memberikan KPI, pelatihan KPI Orcam ya. Jadi di pelatihan Orcam itu kami meminta kolaborasi kerjasama kepada Orcam-Orcam untuk memasukkan kolom ya untuk memasukkan kolom program kerja pengembangan diri dan keprestasian di situ ya. Jadi teman-teman yang belum aktif di Orcam segeralah aktif di Orcam. Jadi kita bisa kolaborasi dan selanjutnya teman-teman ya di kemahasiswaan IIB Remaja itu ada program pengembangan diri yaitu bootcamp. Oke, di Hima ada study club, di kemahasiswaan ada namanya bootcamp. Jadi kami ada 13 bootcamp untuk kami siapkan dalam kompetisi. Jadi tidak kami kirimkan saja teman-teman tanpa persiapan, tapi kami akan siapkan teman-teman terlebih dahulu, ya kan, sebelum diikutsertakan ke dalam lomba. Jadi gitu, harapan kami peluang untuk menangnya itu lebih besar. Walaupun kita nggak tahu nih, kita kirim menang atau kalah, minimal kita sudah persiapan ini jauh-jauh hari dan persiapannya matang. Jadi gitu. Ini adalah buah atau hasil daripada ikhtiar yang sudah kita lakukan bersama. Jadi gitu teman-teman, terkait daripada sosialisasi untuk siang kali ini. Sekali lagi saya tanya apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak akan saya tutup. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah rela untuk menyediakan waktunya, terkhusus kepada Prodi yang sudah memfasilitasi kami dalam bekerja sama dalam meningkatkan prestasi yang ada di lingkungan IIB Dharma Jaya, dan memberikan izin kami juga untuk mensosialisasikan ini. Sekali lagi, kami dari kemahasiswaan mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih Pak Pak. Ian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Silakan Mbak Munir. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yan Aditya Pratama atas pemaparan materinya mengenai sosialisasi penggunaan siakat guna pengisian aktivitas kemahasiswaan dan praktisi mahasiswa. Mungkin saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan mahasiswa dan jajaran Bapak Ibu dosen, link absensi sudah saya sharekan di kolom chat agar dapat mengisi link absensi sebagai berikut. Dan saya pun mengingatkan kembali bahwasanya kalau misalkan dari rekan-rekan mahasiswa belum begitu paham dengan tutorial untuk pengisian aktivitas kemahasiswaan dan data prestasi mahasiswa tersebut, nanti kalian bisa mengunjungi terkait YouTube-nya kanal kemahasiswaan.dharmajaya.ac.id karena di situ sudah kami share terkait tutorial pengisian untuk aktivitas kemahasiswaan beserta data prestasi mahasiswa. Ataupun dari sosialisasi hari ini kalian belum begitu jelas dan paham, kalian bisa langsung mengunjungi ruang kemahasiswaan untuk melakukan konsultasi guna pengisian aktivitas kemahasiswaan kalian gitu. Izin, ini masih ada di dalam Zoom semua ya. Sebelum saya akhiri, mungkin saya bisa mohon izin untuk sesi foto bersama untuk dokumentasi kami. Silakan Bapak Ibu serta mahasiswa-mahasiswi untuk bisa mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke?
Saya bakalan capture 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada jajaran Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer beserta rekan-rekan mahasiswa. Saya akhiri sosialisasi pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live teman-teman, terima kasih. Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, perguruan tinggi swasta terbaik di Provinsi Lampung. Langkahkan kaki, gapai semua impianmu. Terus berinovasi untuk membangun negeri. IIB Dharma Jaya, kampus yang paling unggul dalam ilmu teknologi dan juga bisnis. Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya merupakan institusi pendidikan tinggi swasta terbaik di Lampung. Tabi'un, selamat datang di kampus IB Dharma Jaya, Bandar Lampung. Dengan visi menjadi perguruan tinggi unggul dan terrekognisi internasional pada tahun 2027. Kami siap membantu mewujudkan impian, harapan dalam menggapai cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Dharma Jaya, Dharma Jaya, kampus terbaik untuk semua. Kampus Biru IIB Dharma Jaya beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, nomor 93B, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia. Saat ini, institut swasta terbaik di Sumatera dan di luar Pulau Jawa ini memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Desain, Hukum dan Pariwisata, serta memiliki 2 jenjang pendidikan, program sarjana S1 dan program pascasarjana S2. Fakultas Ilmu Komputer terdiri dari program Magister Teknik Informatika untuk pascasarjana dan program sarjana yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, Sistem Komputer, Pendidikan Teknologi Informasi, serta Prodi Kekinian yakni Prodi Sains Data. Sedangkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari Prodi Magister Manajemen dan Magister Manajemen Teknologi untuk jenjang pascasarjana, dan jenjang sarjana terdiri dari Prodi Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis Digital. Bahkan saat ini, IIB Dharma Jaya menambah fakultas, yaitu Fakultas Desain, Hukum dan Pariwisata, terdiri dari Prodi DKV, Desain Interior, Hukum Bisnis dan Pariwisata. Sebagai kampus Be Bold, Be Vibrant, Be a Technopreneur, banyak prestasi dan penghargaan yang diraih IIB Dharma Jaya di antaranya. Dharma Jaya, kampus terbaik untuk semua. Dharma Jaya, pilihan untuk Anda. Sambutlah masa depan yang cerah bersama kami, IIB Dharma Jaya. Dharma Jaya, kampus terbaik untuk semua. Dharma Jaya. Sebagai kampus yang mencetak generasi unggul, berwawasan global, dan bertaraf internasional. Saat ini, IIB Dharma Jaya memiliki program internasional kelas dan sebagai program internasional lainnya seperti Student Mobility, Joint Research, Program International Intensive Scholarship,